kami dari kelompok 6 akan memberikan pesan-pesan kami setelah menonton pada jam 4. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Fadli dari kelas 2E dengan nomor pokok mahasiswa 20 10 63 10 60 118. Kesan dan pesan saya saat menonton film tersebut adalah saya jadi tahu ciri-ciri anak-anak yang menderita disleksia, dan saya jadi tahu bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, tidak bisa disamaratakan dengan siswa-siswa lain. Masing-masing peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda dan harus dibimbing sesuai dengan potensi masing-masing. Menurut saya itu filmnya itu keren, dan pesan yang disampaikan oleh film tersebut adalah untuk para pendidik, jangan mensamaratakan semua siswa, karena semua siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu bisa unggul dengan potensinya masing-masing, tergantung bagaimana cara mereka mengembangkan potensi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Rian Gunawan Taufik dengan NPM 201060 631060 akan menjelaskan beberapa hal terkait dari film Tarzan Mempar. Oke, jadi perkembangan seorang anak itu berbeda-beda, yang tentunya tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lainnya. Ada yang kemampuan perkembangannya itu cepat, ada yang lambat juga. Nah, maka dari itu kita jangan terlalu suka membanding-bandingkan kemampuan seorang anak tersebut dengan anak yang lainnya, yang bisa saja membuat si anak itu tertekan. Dan juga kita jangan juga terlalu memaksakan kemampuan perkembangan si anak itu menjadi cepat, karena tentunya kita dalam meningkatkan kemampuan perkembangan si anak itu tidak semudah membalikan tangan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranardito Putra Mulyo dari dengan NPM 2010 63 10 60 114 dan dari kelas 2E ingin memberikan kesan-pesan tentang film tersebut. Menurut saya film tersebut membuka pikiran saya untuk tidak menilai murid dengan hanya dari nilai akademik, dan saya baru sadar tugas sebagai guru pun bukan hanya untuk mendorong dari bidang akademik, melainkan untuk mendorong semua kemampuan murid. Dan apalagi saya adalah yang dididik untuk menjadi calon guru, itu sangat pelajaran besar untuk saya untuk mengerti tentang semua murid, semua tipe murid, untuk kita bisa memiliki cara pendidikan yang lebih berbeda-beda, karena semua murid memiliki cara pendekatan dan cara mendidik yang berbeda, dan itu sangat membuka pikiran saya, dan saya ingin memperdalam cara mengerti murid dan cara untuk dan cara agar kita tahu untuk gimana cara mendidik murid dari segala tipe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan yang bisa saya ambil dari film ini adalah bahwa film ini meyakinkan saya bahwa tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan. Karena misalkan si A yang tidak pandai berhitung, mungkin bakatnya menonjol di bidang olahraga, atau misalkan si B yang tidak berbakat dalam olahraga, mungkin bakatnya lebih menonjol dalam menulis. Semua anak itu istimewa, jadi kita tidak boleh menggeneralisasikan kemampuan mereka. Bahkan kalau orang tua mereka punya bakat yang lain seperti anaknya,
poin-poin nilai pengasuhan mungkin akan sama untuk setiap anak, tapi metodelah yang akhirnya berbeda. Tuhan menciptakan dengan garis takdir yang beragam, dengan tugas yang beragam, dan masa bakti yang beragam. Kalau semua manusia menjadi tentara, lalu siapa yang akan jadi dokternya? Kalau semua yang jadi pemeran layar kaca, lalu siapa yang akan jadi penontonnya? Gitu. Perkenalkan, nama saya Regina Lydia Priyanti dari kelompok 6 dengan NPM 2010 6310 60115. Saya di sini akan memberikan kesan saya setelah menonton Tarzan Empar. Film ini Tarzan Empar itu artinya sendiri adalah seperti bintang-bintang di langit. Film ini menurut saya sangat bagus karena film ini sendiri menceritakan tentang cara mendidik orang tua kepada anak-anaknya yang memiliki kekurangan. Menurut saya orang tua memang harus memiliki cara yang benar untuk mendidik anak-anaknya. Dalam film ini saya belajar bahwa kita sebagai orang tua harus mengetahui bakat dan minat anak kita sendiri supaya nantinya mereka juga akan terus menekuni itu dan berhasil dalam bakatnya tersebut. Saya juga belajar dari film ini bahwa kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa ambisi kita atau kemauan kita untuk anak kita sendiri. Misalnya kita ingin anak kita pintar, padahal mereka memiliki bakat yang mungkin bisa menggantikan kepintaran tersebut. Kita harus sadar bahwa anak kita memiliki bakat yang tertentu. Yang kedua yang saya pelajari dari film ini adalah kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak lain di luar sana, karena nantinya mereka akan tidak percaya diri dan apapun yang mereka lakukan akhirnya akan gagal. Dan yang terakhir yang saya pelajari dari film ini yaitu kita harus tahu cara atau metode yang tepat untuk mendidik anak kita supaya nanti dia akan berkembang dengan baik. Terima kasih. Baik, demikian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.